Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Ardiansyah dengan NIM 400 402 236 369 dari kelas produksi, dan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, saya Faduli Ahmad Linaku Slamet dengan NIM 440 22 36 587 dari kelas produksi. Perkenalkan, saya Naval Riyadhan Sabtika dengan NIM 400 402 22 36 500 dari kelas produksi. Perkenalkan, nama saya Fahri Nova Kholis dengan NIM 4004023630067 dari kelas produksi. Perkenalkan, nama saya Bagas Wali Saputra dengan NIM 440 2236 345 kelas produksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Raditya dengan NIM 440 22 36 300 68 dari kelas produksi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal komputasi struktur di soal nomor 3. Dan dilanjutkan teman saya. Oke, pada soal nomor 3 di sini kita ingin membahas soal tangki udara. Untuk gambarnya seperti berikut. Dan diketahui juga pada soal ini tangki udara bertekanan AB memiliki diameter 450 serta dengan ketebalan dindingnya 6 mm sejajar. Dan juga diketahui untuk tekanan pengukur di dalam tangki ini sebesar 1,2 MPa. Dan pada di gambar tersebut di sini kita terdapat dua soal dengan dua gambar yang sama namun gayanya berbeda. Untuk yang soal A ini gayanya seperti gaya normal biasa ke bawah pada gagang pipa. Lalu yang untuk B ini gayanya rotasi dengan searah jarum jam. Untuk bisa lebih jelas bisa kita masuk ke software. Oke, setelah kita mengetahui soalnya, kita langsung saja ke software SolidWorks. Di sini kita mulai gambar dari front plan. Dan diketahui juga diameter tangki yang tersebut tadi 450. Setelah itu ke menu fitur, lalu kita extrude boss. Karena pada soal ini tidak diketahui panjangnya, di sini kita bisa mengira-ngira saja, disesuaikan dengan gambar. Misal di sini kita mengambil 2000 mm. Karena di soal tersebut itu tangki, dan seperti yang kita tahu tangki itu bukan seperti bola pejal yang dimana isinya berat. Kalau tangki itu kan kopong, jadi di sini kita menggunakan thin fitur. Untuk diameter luarnya tadi kan diameter dinding 6 mm. Lalu di cup end. Setelah itu jangan lupa juga dimensinya dirubah jadi 6 mm. Setelah itu kita checklist. Setelah itu kita ke reference geometry. Di sini kita membuat referensi dulu. Referensi dengan menggunakan flat. Lalu di sini kita ingin membuat cincinnya. Untuk membuat cincinnya tersebut kita perlu menggunakan pen lagi. Dan diketahui pada soal jaraknya itu 750. Lalu kita masuk ke plan 2. Masuk ke convert entities, klik link kanannya. Setelah itu keluar sketsa. Kita extrude. Di sini kita extrude sebesar. Oke, karena ukurannya tidak ada, di sini berarti kita menyesuaikan. Misal 100 mm. Jangan lupa juga di thin fitur. Cup end-nya di checklist. Oke, setelah menjadi cincin, sekarang kita membuat gagangnya.
lebih tepatnya yang ini. Untuk caranya menggunakan referensi geometri juga, plan. Lalu kita bisa mengambil plan kanan. Tapi perlu diketahui untuk right plan ini sebelumnya harus di tengah-tengah ada benda kerja. Sumbu Y. Untuk jaraknya tadi di soal 500. Checklist. Setelah itu kita masuk plan 3. Masuk ke sketch. Lalu membuat garis bantu untuk membuat lingkaran. Setelah itu kita membuat lingkaran dan juga diameternya di sini dikira-kira saja. Karena tadi lebar cincinnya itu 100, jadi disesuaikan untuk gagangnya itu kurang dari 100, misalnya 80 mm. Oke, setelah itu bisa kita keluar sketch, lalu di extrude. Di sini kita menggunakan up to surface. Untuk surface-nya dipilih yang cincinnya. Oke. Setelah desainnya jadi, perlu diketahui juga karena di sini kita ingin mencari tegangan pada titik A, jadi kita perlu untuk membuat poin atau sensor. Untuk membuat poin kita masuk ke plan, sketch. Di sini kita membuat titik bantu untuk membuat poin. Lalu start sketch. Setelah itu kita masuk ke reference point dan kita pilih pada sumbu Y vertikal. Lalu bisa kita ubah namanya menjadi titik A. Oke, setelah itu kita masuk ke sensor, klik kanan, add sensor. Di sini kita menggunakan simulation data karena tujuannya adalah simulasi. Dan untuk data quality-nya kita menggunakan workflow sensitive. Buat yang belum tahu, workflow sensitive ini adalah suatu sensor yang ingin dibaca oleh simulasi data. Namun kalau workflow sensitive ini bisa untuk mencakup semua simulasi. Contohnya bisa untuk membaca defleksi, faktor keamanan maupun tegangan ataupun regangan. Lalu kita pilih sensornya, titik A, kita checklist. Setelah itu, agar tidak mengganggu, untuk plan-plan yang kita rasa tidak dibutuhkan bisa kita sembunyikan dengan cara di hide. Oke, jadi untuk gambar sekarang saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita bisa lanjut ke simulasi. Oke, baik. Di sini sekarang saya akan memasukkan tegangan-tegangan yang terdapat pada soal. Oke, di sini karena di soal itu terdapat gaya tekan di dalam tabungnya, jadi yang pertama itu saya akan memasukkan gaya tekannya tersebut. Kita beri nama 3A. Sebelum kita masukin
kita apply material terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan alloy steel. Apply saja, close. Lalu karena tadi ada gaya tekanan di dalam bendanya, lalu kita akan memasukkan pressure atau tekanannya. Nah, di sini kita akan memasukkan gaya tekanan itu ke segala arah di dalam tabungnya. Ya. Lalu untuk nilainya sendiri yaitu pada soal sebesar 1,2 MPa. Kita ubah terlebih dahulu ke MPa. Kita masukkan 1,2. Lalu sebelum menjalankan simulasi kita memasukkan vis geometria terlebih dahulu. Karena pada soal itu terletak di sebelah kanan, jadi kita masukkan di sebelah kanan. Lalu kita akan memasukkan gaya sebesar 5 kN ke bawah di tongkatnya. Sini select direction juga. Oke, sudah. Lalu untuk gayanya sendiri yaitu sebesar 5 kN atau 5000 Newton. Lalu kita create mesh terlebih dahulu. Di sini kita fullkan saja. Setelah meshnya sudah tercreate, kita run this tadi. Nah, sini lalu pada soal di sini ditanyakan yaitu tegangan dan defleksi yang bekerja pada titik A. Oke, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan tegangan yang bekerja pada titik A. Yaitu pencet prop, kita pilih yang front sensor, pilih yang ini, lalu save annotation, lalu pencet centang, dan ini adalah tegangan yang bekerja pada titik A. Lalu selanjutnya ada defleksi maksimal yang bekerja pada titik A, itu displacement, kita pencet prop, lalu front sensor, pilihnya ini, lalu save annotation. Dan ini adalah
defleksi yang bekerja pada titik A. Lalu akan saya tambahkan nilai faktor keamanannya, yaitu mencet define factor of safety plot. Saya centang saja. Lalu di sini mencet chart option. Karena yang diminta adalah nilai terkecilnya, maka kita centang yang show min annotation. Lalu kita centang saja. Dan inilah nilai faktor keamanannya itu 6,036E min 01. Dan tegangan maksimal yang terjadi adalah 1,028E plus 09. Lalu untuk displacement-nya atau tegangan defleksinya yaitu adalah 1304 plus 01. 1304E plus 01. Lalu untuk soal 3B atau gambar yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi untuk yang kedua itu kita membuat gambar pada komponen yang B. Jadi untuk komponen yang B itu sebenarnya kurang lebih sama saja kayak komponen yang A. Nah, untuk gambarnya di sini kita akan membuat gambar di pada komponen B. Untuk yang pertama kita ke part dulu. Oke, jadi karena di sini satuannya masih IPS, kita mengganti jadi MMGS. Lalu di sini kita klik ke feature sketch, habis itu kita pilih front plane, lalu kita klik yang circle lingkaran, ini kita dulu aja. Oke, jadi karena di sini diketahui ukuran diameter dalam lingkarannya itu adalah 450 mm. Jadi di sini kita buat smart dimension, lalu kita ganti ukurannya menjadi 450. Oke, lalu kita checklist. Setelah itu kita klik ke feature, lalu extrude boss. Nah, untuk itu kita ganti ke blind untuk menentukan ukurannya. Nah, karena pada soal di sini tidak diketahui bahwa ukuran panjang dari tangki udaranya itu berapa, jadi kita buat itu bebas sama seperti di gambar pertama yang itu kita buat 2000. Lalu di sini kita jangan lupa kita aktifin fitur thin feature, lalu kita ganti jadi 6. Terus cup ends-nya kita klik dan ini kita ganti menjadi 6 juga. Oke, lalu kita klik checklist. Oke, setelah itu kita lanjut ke tahap plane. Reference geometry, lalu kita ke plane. Nah, untuk yang plane itu kita klik yang bagian belakangnya. Jangan lupa kita flip offset dengan ukuran 1000. Oke, sudah. Lalu kita klik checklist. Untuk plane yang pertama itu kita sketch terlebih dahulu. Lalu kita ke sketch. Dan untuk plane yang pertama itu kita buat center line yang fungsinya nanti untuk menghubungkan sensor. Oke, sudah. Lalu terus kita setelah itu kita membuat plane baru lagi.
yaitu di feature, reference geometry, lalu plane. Nah, untuk plane-nya itu kita pakai yang ini. Lalu kita flip offset, terus kita ganti menjadi 750.000. 750. Lalu kita checklist. Nah, untuk yang plane ini kita sketch terlebih dahulu, lalu kita convert entities dan kita klik garis yang di pinggir ini. Lalu kita checklist. Nah, setelah itu kita buat di bagian extrude boss. Lalu kita klik yang sini. Itu kita klik blind. Untuk ukurannya ini kita pakai 100. Terus jangan lupa kita aktifin thin feature-nya juga. Dan ini kita ganti tetap 6, lalu cup ends-nya juga kita aktifin dan kita checklist. Oke. Setelah jadi, ini kita membuat plane baru lagi untuk menentukan di bagian panjang sininya. Untuk langkahnya itu kita pergi ke bagian ini, kita klik sekali saja right plane, terus kita reference geometry, lalu kita plane. Nah, untuk ukurannya itu kita pakai 500. Oke. Untuk pakai 500, lalu setelah itu kita checklist. Nah, di sini kita menuju ke plane 3, lalu kita sketch. Dan kita akan membuat garis lurus dengan menggunakan center line. Kita buat garis bantunya dulu. Oke. Jadi untuk itu kita kasih lingkaran. Ini kita bebas kasih lingkaran berapa dulu. Lalu setelah itu kita kasih smart dimension. Nah, untuk smart dimension itu besarnya sekitar 80. Lalu kita checklist. Nah, setelah sudah diberi lingkaran, itu kita ke feature, lalu kita extrude boss. Oke. Terus kita klik di bagian plane 2. Terus sudah, kita klik checklist. Oke. Jangan lupa untuk plane-nya itu kita hide supaya tidak mengganggu. Ini juga, dan plane satunya juga kita hide. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk yang selanjutnya, karena ini tadi sudah dibuat dari plane-nya, itu kita ingin menentukan titik di tengah sini. Itu kurang lebih seperti gambar. Ini kan di sini kan diminta di sini untuk titik yang tengah itu diminta titik A-nya di sini. Kita ke file. Lalu kita klik ke reference geometry, lalu kita ke point. Nah, untuk poinnya kita klik di bagian yang titik sini. Oke. Lalu kita checklist. Nah, untuk poin 1 kita bisa rename menjadi poin A. Setelah poinnya sudah jadi, kita beralih ke sensor, lalu kita add sensor. Nah, untuk di sensor type-nya itu kita ganti menjadi simulation data. Dan untuk data quantity-nya di bagian stress-nya ini kita ganti menjadi workflow sensitive. Lalu kita klik pada poin A yang tadi sudah kita buat. Oke, lalu kita checklist. Oke, untuk gambar yang kedua, yaitu gambar yang B. Tadi kita sudah simulasi pada gambar yang A, itu untuk menentukan defleksi, tegangan, dan juga angka keamanan di nomor ABC. Sekarang untuk gambar yang D, itu untuk mencari
tegangan, defleksi, dan juga angka keamanan di gambar yang B. Itu untuk soal yang DEF. Oke, jadi untuk gambar yang B itu kita pergi ke simulasi saja langsung. Nah, karena tadi yang A sudah, ini kita pakai new study. Terus ini kita ganti nama aja menjadi 3B. Nah, setelah menjadi 3B, ini kita edit materialnya terlebih dahulu. Kita ganti menjadi alloy steel, terus kita apply. Nah, kita apply. Lalu kita ke fixture. Sebelum ke fixture itu kita ke fixture, benar. Kita ke fix geometry. Nah, untuk yang fix geometry itu kita klik yang bagian belakang dari bendanya. Terus kita checklist. Oke, setelah ke fixture, sini sudah kita tambahin geometri. Lalu kita ke external loads. Jadi sebelum ke external loads, di sini kita akan menentukan pressure dari dalam tangkinya berapa. Tapi sebelum itu kita harus membelah menjadi dua tangkinya supaya kita bisa melihat isi dalam tangkinya seperti apa. Ini kita checklist saja. Lalu kita ke external loads, kita ke pressure. Jadi kita klik. Setelah kita klik, ini pressure value-nya kita ganti menjadi MPa. Nah, karena di soal diketahui tekanannya ini sebesar 1,2 MPa, jadi di sini kita ganti menjadi 1,2 MPa. Sudah satuannya sudah MPa, lalu kita klik checklist. Oke. Setelah sudah, kita kembalikan saja. Lalu kita external loads lagi, kita tambahin untuk torsinya. Nah, untuk torsinya itu kita klik yang ini. Yang ini kita klik yang ini juga. Nah, untuk ukuran dari torsinya itu kita lihat di soal lagi. Di sini pada soal diminta untuk torsinya itu sebesar 2500 Nm. Kita ganti ukuran jadi 2500. Oke, sudah. Kita klik. Nah, setelah sudah, lalu kita masukin ke mesh. Mesh, lalu kita create mesh. Nah, ini kita tentukan aja. Terus kita checklist. Kita tunggu. Nah, setelah seperti ini bisa kita run di study. Oke, nah untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini kita akan menambahkan tegangan dan defleksi dan faktor keamanannya. Di sini kita pencet prop. Habis itu kita ke from sensor. Kita klik yang ini dan save animation. Lalu kita checklist. Lanjut, kita untuk mencari defleksinya kita ke prop. Kita pencet from sensor dan pencet yang ini dan save animation for plot. Lalu kita checklist. Nah, untuk menambahkan faktor keamanannya kita pencet define factor of safety plot. Lupa. Nah, baik seperti ini.
Lalu di sini kita disuruh mencari untuk tegangan dan defleksinya, yaitu maksimal. Kita ke aplikasinya, kita ke yang show max animation, kita klik. Lalu sama untuk ininya, jangan show max animation, kita klik juga. Lalu kita ke start option. Cuman di sini disuruhnya faktor keamanannya itu dengan tangki terkecil. Kita pencet yang show min animation, terus kita centang. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu kesimpulan nomor 3 ini. Nah, jawaban nomor 3 ini yang pertama A, yaitu tentukan tegangan dan defleksi. Nah, jawaban dari simulasi ini angkanya yaitu di bagian stres terlebih dahulu itu value-nya 3.857 E plus 07 Newton meter per persegi. Selanjutnya yang itu tegangannya itu di angka value-nya 2.253 E min 02 mm. Nah, selanjutnya 3B itu besaran tegangan dan defleksi maksimal dari tangki beserta letaknya. Di tegangan yaitu maksimalnya di angka 1.028 E plus 09. Di defleksi itu mendapatkan nilai maksimalnya itu 1.304 E plus 01. Di soal nomor 3 itu besar keamanan terkecil dari tangki beserta letaknya. Jawaban di simulasi ini faktor of safety atau keamanannya itu di angka minimum 6.036 E min 01. Selanjutnya di soal 3D itu disimulasikan tentukan tegangan dan defleksi yang bekerja pada titik A di puncak tangki jika diberikan momen sebesar 2N. Nah, di sini kita beralih di soal nomor 3B. Di sini tegangannya mendapatkan nilai 3.848 E plus 07 Newton meter per persegi. Di tegangannya itu mendapatkan nilai value 6.592 E min 02 mm. Di soal nomor 3E besar tegangan dan defleksi maksimal. Jadi di simulasi ini mendapatkan nilai maksimalnya di tegangan ini 1.028 E plus 09. Di displacement-nya itu mendapatkan nilai maksimalnya itu 1.303 E plus 01. Dan di soal 3F itu besar angka keamanan terkecil dari tangki tersebut adalah atau faktor of safety-nya itu mendapatkan nilai di minimum 6.037 E min 01.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.